Pak Didi. Terima kasih yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan Komisi 11. Terhormat para narasumber yang hadir, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Anggaran, Dirjen PPR, Dirjen Bea Cukai, Lembaga Nasional Single Window. Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan fraksi Demokrat. Pertama, indeks kepuasan pengguna layanan Dirjen PPR walaupun masih berada pada area yang baik, namun terendah sejak 2016. Dirjen PPR perlu evaluasi terhadap tingkat kepuasan pelayanannya yang semakin rendah tersebut, sehingga tahun 2022 dan seterusnya bisa mengalami perbaikan. Apalagi DJ PPR berperan penting terkait dengan pelayanan pembiayaan fiskal, penerbitan dan penjualan SBN, penjaminan, layanan proyek KPBU, dan lain-lain. Hal ini terkonfirmasi dengan capaian IKU 2021 untuk perspektif stakeholder 27,46, jauh di bawah bobotnya 35%. Customer 14,04, di bawah bobotnya 15%. Sehingga menjadi peringatan atau atensi untuk perbaikan pelayanan dari Dirjen PPR. 2. Pencapaian Dirjen PPR 2021 memberikan USD 79,6 juta devisa yang tercipta dan 16 nasabah yang memanfaatkan fasilitas PKE, penugasan khusus ekspor. Namun, sebagaimana kita ketahui bersama, penugasan khusus ekspor atau NIA ini ditugaskan ke LPEI. Dan sejak tahun 2010-2021 telah memperoleh PMN mencapai 28,7 triliun. Dan pada tahun 2021, pemerintah kembali memberikan penyertaan modal negara PMN sebesar 5 triliun, diantaranya untuk PKE. Jika melihat hasilnya hanya 79,6 juta devisa atau hanya sekitar 12 triliun, tidak sebanding dengan dana PMN dari APBN yang digelontorkan ke LPEI. Sehingga LPEI di bawah koordinasi dan pengawasan Dirjen PPR harus terus mengenjot devisa dari penugasan khusus ekspor ini untuk membantu UMKM dan korporasi Indonesia untuk ekspor. 3. Terkait pembiayaan inovatif dan kreatif untuk pemenuhan kebutuhan defisit APBN dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional, terutama untuk pembangunan IKN di slide 20, karena arahnya ke pembiayaan inovatif dan kreatif, tapi kami tidak lihat skema KPBU yang selama ini digaungkan sebagai alternatif pembiayaan kreatif. Apakah memang tidak ada skema KPBU untuk pembangunan IKN? Kenapa sektor swasta tidak berminat untuk KPBU pembangunan IKN? Kami perlu elaborasi secara lebih rinci, karena kalau mengandalkan SBN dan SBSN adalah terbatas dan dampaknya pada membengkaknya posisi utang negara. 4. Terkait rencana pemberian hibah 2022 LDKPI yang paling eye-catching adalah bantuan penanganan pandemi COVID-19 33 miliar dan dukungan vaksinasi kepada Nigeria 14 miliar. Dan untuk tahun 2023 adalah pembangunan demonstrating farming and regional training center di Raki-Raki, Fiji sebesar 58,4 miliar. Agar diberikan penjelasan terkait bantuan atau hibah tersebut, apakah produk itu buatan Indonesia? Selanjutnya, biaya operasional LDKPI sebesar 33,8 miliar untuk tahun 2023, sementara total pemberian hibahnya hanya 88 miliar. Rasio dari biaya operasional dan pemberian hibahnya masih tidak sebanding dengan benefitnya. Terakhir, untuk Dirjen Bea Cukai, tadi banyak pertanyaan yang sama, saya tidak ingin mengulangi, tapi melihat indeks kepuasan penggunaan layanan Dirjen Bea Cukai tahun 2021, walaupun masih berada pada area yang baik,
namun terendah sejak 2019. Dirjen Bea Cukai perlu evaluasi terhadap tingkat kepuasan layanannya yang semakin rendah tersebut sehingga tahun 2022 dan seterusnya bisa mengalami perbaikan, apalagi Dirjen Bea Cukai berperan penting terkait dengan penerimaan negara bea cukai, penyelundupan, dan lain-lain. Mungkin sementara demikian, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Didi. Masih.